Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya, Guru Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita masuk pada pelajaran yang keempat. Dan sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai, baik, langsung kita mulai materi pada hari ini. Baik, pelajaran yang keempat dengan tema bulan Ramadan yang indah. Kompetensi dasar yang perlu saya sampaikan yakni memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak karimah, akhlak mulia, dan menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Indikator pembelajaran yang hendak kita capai dalam kesempatan ini, yang pertama, memahami syarat wajib puasa dengan benar. Yang kedua, memahami syarat sah puasa. Dan yang ketiga, menjelaskan rukun puasa. Tujuan pembelajaran dalam kesempatan ini yakni yang pertama, memahami arti puasa. Yang kedua, menjelaskan syarat wajib puasa. Dan yang ketiga, menjelaskan syarat sah puasa. Sedang yang keempat, memahami rukun puasa. Maka dari itu, kita bahas satu persatu dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, apa poin pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah pengertian puasa. Yang kedua, syarat wajib puasa. Dan yang ketiga, syarat sah puasa serta rukun puasa. Pengertian puasa berangkat dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-184 surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, berangkat dari ayat inilah yang menjadikan sebab kita diwajibkan oleh Allah. Mana lafadz yang menunjukkan wajib puasa itu? Kutiba. Ini kalimat kutiba ini maknanya adalah diwajibkan. Nah, puasa menurut bahasa adalah diambil dari bahasa Arab atau bisa disebut shaum, juga bisa dibaca syam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, menahan minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Itu disebut puasa menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah agama Islam, puasa itu apa? Puasa ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak
terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Lalu syarat wajib puasa itu apa? Yang pertama, syarat wajib puasa yang pertama adalah berakal. Berakal. Orang tidak diwajibkan puasa apabila orang tersebut hilang akalnya atau gila. Yang kedua, balik atau dewasa. Nah, anak-anak sebelum balik itu tidak diwajibkan puasa, tapi kenapa ada yang puasa setengah hari itu sebagai latihan untuk puasa. Dan yang ketiga, kuat berpuasa. Kuat berpuasa di sini orang yang misalnya lemah fisik disebabkan karena sudah tua ataupun sakit itu tidak berkewajiban puasa. Jadi syarat wajib puasa yakni berakal sehat, balik atau dewasa, kuat menjalankan puasa. Nah, orang yang lemah fisik karena disebabkan tua misalnya, maka boleh tidak puasa. Atau karena sakit, orang yang sedang sakit pun tidak diwajibkan untuk puasa. Namun sebagai gantinya yakni membayar fidyah. Membayar fidyah. Apa yang dimaksud fidyah? Ialah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya ialah memberi makan setiap hari atau sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? 629 gram beras atau makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Jadi keterangannya orang yang kuat berpuasa itu ialah orang yang tidak lemah fisik baik sebab tua ataupun sakit. Atau mungkin dalam perjalanan musafir. Kalau toh memang tidak kuat maka boleh tidak puasa, tapi dengan catatan harus menggantikan di hari setelahnya bulan Ramadan. Baik anak-anak, sekarang masuk pada poin syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya orang itu puasanya sah apabila yang pertama Islam. Misalnya ada orang di bulan Ramadan, orang non-Islam puasa, ya tidak sah. Ya, dia hanya mendapatkan sisi lain dari menahan makan dan minum itu, tapi baginya tidak sah dalam menjalankan puasa. Kenapa? Karena tidak Islam. Yang kedua, berakal. Jadi puasanya orang gila tidak sah. Yang ketiga, memayis atau tamyiz. Yang dimaksud memayis dalam pengertian fikih ialah anak yang cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Itu adalah memayis, yaitu membedakan najis dan tidak najis, dan itu bagian dari ciri memayis. Dan yang keempat adalah suci dari haid bagi wanita. Kalau misalnya di bulan Ramadan pas puasa jam 11 siang haid misalnya, maka puasanya batal atau tidak sah. Kenapa? Karena dia sedang haid. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Karena ada beberapa waktu yang tidak boleh dilakukan puasa. Seperti
setiap tahun ada 5 hari yang tidak boleh dilakukan puasa. Yang pertama, hari Idul Fitri. Yang kedua, hari Idul Adha. Dan ketiganya, dan 3, 4, 5 adalah Yaumut Tasyrik. Maka kelima hari ini dalam setahun tidak boleh dilakukan puasa. Nah, anak-anak, apa saja sih rukun puasa itu? Rukun puasa berarti apabila tidak dilakukan, otomatis menyebabkan tidak sahnya puasa. Yang pertama adalah niat. Niat melakukan puasa. Seperti misalnya kita puasa Ramadan, ya niat nawaitu somawatin anadai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardolillahi ta'ala. Lah niat ini bisa diawali dari setelahnya sholat isya atau sholat tarawih. Dan ya, akhirnya atau paling akhir yakni sebelum imsak itu niat puasa. Yang kedua, rukun puasa adalah setelahnya niat menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Maka apabila ada seseorang yang niat puasa kemudian jam 7 masih sarapan, itu ya berarti puasanya tidak sah. Jadi rukun puasa ada berapa tadi? Ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya. Baik anak-anak, apa saja kira-kira yang menyebabkan batalnya puasa? Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja. Kalau misalnya nggak sengaja, misalnya hari pertama bulan Ramadan, habis sahur, selesai sahur, sholat subuh, kemudian ketiduran. Jam 8 bangun, jam 8 pagi bangun, kemudian tanpa sengaja dia minum. Nah, apakah batal puasanya? Tidak, karena tidak sengaja alias lupa. Lalu ya setelahnya minum yang sedikit tadi ya kemudian dilanjutkan lagi puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, misalkan tangannya dimasukkan ke hidung atau mulut yang menyebabkan muntah. Yang ketiga, datang bulan atau haid bagi perempuan atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal, tahu gila walaupun sebentar. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Baik, di samping perkara yang membatalkan puasa itu harus kita jaga dari terbitnya fajar, shadiq hingga terbenamnya matahari, ada hal-hal yang tidak kalah pentingnya, yakni menjaga jangan sampai pahala puasa itu berkurang atau bahkan kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena selain kita menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, kita harus juga menahan dari segala yang merusak pahala puasa. Apa saja hal-hal yang merusak pahala puasa? Yakni apabila seseorang sedang puasa, lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contohnya, perbuatan tercela, berdusta, bohong. Nah itu walaupun puasanya tidak batal, tapi pahalanya berkurang atau bahkan tidak mendapatkan pahala. Menghina orang, menghina temannya, puasa-puasa menghina temannya, menghasut, menfitnah, berkata kotor, berkelahi misalnya seperti gambar ini, berkelahi, atau
bertengkar, dan sebagainya. Nah, ini bagian dari bisa menyebabkan berkurangnya pahala puasa atau bahkan tidak mendapatkan pahala puasa. Makanya ada sebuah hadis, banyak orang yang rugi dengan puasanya disebabkan karena tidak mau menjaga sifat-sifat tercela ini dalam waktu berpuasanya. Maka dari itu anak soleh dan solehah dalam materi hari ini, mudah-mudahan ketika kita nanti masuk pada bulan Ramadan, kita bisa beribadah puasa semaksimal mungkin, baik secara sikap dohir maupun sikap batin, yang sehingga kita sesuai dengan harapan perintah puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir untuk tugas nanti dikerjakan melalui Google Classroom. Soal-soal berikut: jelaskan pengertian puasa menurut ajaran Islam. Rukun puasa ada 2, jelaskan keduanya. Jelaskan sesuai pengetahuanmu 2 manfaat orang yang puasa. Orang yang berpuasa akan meraih takwa. Apa arti takwa? Jelaskan. Apakah terdapat hubungan antara puasa dengan sabar, ya itu, maaf. Jelaskan. Sekian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.